Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi Ibu harap tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar. Oke anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Enggar di mata pembelajaran PPKN. Sebelum mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di pembelajaran PPKN. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita ada di materi keberagaman sifat dan sikap baik. Adapun KD-nya 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 2. Siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Pengertian sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sifat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang akan membedakan orang tersebut dengan orang lainnya. Keberagaman sifat bisa terjadi yang pertama di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan di lingkungan tetangga atau masyarakat. Ibu mau membahas yang pertama adalah keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga atau satu keluarga, itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama yang lain. Di sini, di gambar ini, ada anggota keluarga, di antaranya adalah ada ayah, sifatnya tegas, pemberani, dan penyayang. Selanjutnya, di sini ada ibu yang sifatnya penyabar, penyayang, dan lemah lembut. Adapun di sini kakak yang sifatnya pemberani, disiplin, dan rajin. Yang terakhir di sini ada adik yang sifatnya jujur dan dermawan. Jadi, di setiap anggota keluarga ini memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai. Selanjutnya, yang kedua, ibu mau memberikan keberagaman sifat di lingkungan pertemanan.
Ibu kasih contoh di sini ada gambarnya ada 3 anak yang bermain bakyak. Di sini Ibu kasih contoh aja ada Edo, Lani, dan Wawan. Mereka berteman baik, tetapi sifat di antara mereka sangat berbeda. Edo yang bersifat penyayang dan rajin. Lani yang kedua, Lani bersifat pemberani dan suka menolong. Wawan yang bersifat disiplin dan jujur. Adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan seharusnya membuat pertemanan semakin erat, tidak saling bermusuhan, saling menghargai dan menghormati, dan tidak memilih-milih teman. Walaupun kita berbeda sifat, tapi kita tetap bisa berteman dan bersatu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Setiap tetangga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang perhatian, penyayang, dermawan, dan suka menolong. Tetangga merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Keberagaman sifat individu itu ada 2 jenis. Yang pertama ada sifat negatif, yaitu sifat yang harus kita hindari, kita jauhi, dan tidak boleh kita kerjakan. Contohnya adalah sifat suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, kasar, dan masih banyak yang lainnya. Sifat yang kedua adalah sifat positif, yaitu sifat yang harus kita kerjakan. Contohnya, sifat jujur, dermawan, rajin, penolong, penyabar, disiplin, pemberani, tegas, lemah lembut, dan lain-lain. Jadi, kita harus bisa membedakan mana sifat negatif dan mana sifat positif. Jikalau dalam diri kita ini ada salah satu sifat negatif, kita harus buang jauh-jauh. Jadikan sifat positif ini yang harus kita kerjakan. Untuk memunculkan karakter, baik sifat maupun sifat baik, dalam diri kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, baik keluarga, teman, tetangga, ataupun masyarakat lainnya. Karena membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Contoh sikap baik. Di sini Ibu kasih contoh. Setiap pagi ayah memberikan makanan pada ayamnya. Ibu mau tanya nih anak-anak, sifat ayah ini bagaimana ya? Ada yang tahu? Pintar, sifat ayah adalah penyayang. Yang kedua, Ibu kasih contoh lagi. Lani membantu temannya yang terjatuh dari sepeda. Bagaimana sifatnya Lani? Ada yang tahu? Good. Sifat Lani yaitu adalah penolong. Yang ketiga, sepulang sekolah Edo langsung mengerjakan PR.
Bagaimana sifatnya Edo anak-anak? Ada yang tahu? Pintar. Jadi sifat Edo di sini adalah rajin. Bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Kesimpulan, membiasakan bersikap baik akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Sifat baik bisa terjadi di lingkungan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik dan bersikap baik kepada siapapun. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa selalu ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu ucapkan semangat belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.